Kaisar Sihir, Magic Emperor bab 636 sampai dengan 638 Sekte Penipu Iblis melawan Sekte Penjinak Binatang. Melawan 6 sosok perkasa di ahli tahap ethereal. Aura mereka menghantam Hui Xiong satu demi satu. Yang bisa dia lakukan hanyalah gemetar seperti daun. Memalingkan wajah pucat dan cengeng ke arah tuannya. Sambil mencicit, "Tuan, mereka kembali berpura-pura. 3 hari yang lalu mereka cacat dan sekarang menjadi monster. Mereka pasti telah melakukan sesuatu. Tapi apa yang mereka lakukan?" Penatua Lu juga sama terkejutnya, merasa menyesal atas nasibnya yang sudah dekat. Apa yang mereka makan hingga menjadi begitu besar? Bagaimana seseorang bisa berubah begitu banyak hanya dalam 3 hari? Hui Xiong ragu-ragu, matanya melirik ke sana kemari. "Tuan, ronde pertama kalah. Haruskah kita kalah saja? Kami hanya akan fokus pada sekte surga mistik. Tidak mungkin kita bisa mengalahkan orang-orang aneh ini." "Omong kosong!" Penatua Lu membentak. "Apakah kamu tahu mengapa Double Dragon Gathering menggunakan evaluasi sebagai cara untuk menilai peringkat kita? Untuk situasi seperti ini, ketika seseorang menggunakan trik kotor untuk bermain melawan sekte lain, hasil evaluasi setiap babak akan dijumlahkan untuk menentukan tempat akhir kami. Dengan kehilangan satu ronde, kita tidak mendapat apa-apa." Hui Xiong memasang wajah kesakitan. "Tapi Tuan, melawan mereka sama saja dengan tidak mendapatkan apa-apa. Lihat saja mereka. Aku mulai berpikir Xie Weiwei mempermainkan kita. Dia memberi kami murid-murid terlemahnya untuk bertarung sementara mereka adalah elit sejati." Wajah Penatua Lu berkedut karena marah. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa hal ini mungkin terjadi karena Xie Weiwei adalah penguasa sekte. Namun alih-alih bertindak seperti itu, dia menggunakan trik kecil. Menggunakan yang lemah sebagai gantinya. Bukankah itu akan membuatnya terlihat seperti orang bodoh di antara sekte lainnya? Tapi sekarang, ketika hal yang paling penting, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal sepele, beralih ke Hui Xiong. "Jangan terlalu khawatir, pertarungan dilakukan dengan undian. Mereka memiliki 6 di tahap ethereal tetapi 4 yang jauh lebih lemah. Yang bisa kami lakukan sekarang hanyalah berdoa untuk keberuntungan." "Tuan, itu masuk akal." Mengamati 10 orang itu, Hui Xiong mengangguk dan tatapannya tertuju pada Suo Fen. "Tuan, anak itu hanya berada di lapisan ketiga. Mendapatkan dia sangat baik." Penatua Lu mencibir pada Suo Fen, lalu membenturkan kepalanya. "Pengecut sialan, ada 4 di panggung radian di sana dan kamu memilih yang terlemah? Tolong, kamu berada di puncak radian stage jadi bersikaplah seperti itu. Tidak bisakah kamu memilih mereka yang berada di lapisan ke-6 dan menyerahkan yang lemah kepada juniormu? Setidaknya kami bisa mendapatkan hasil maksimal dari putaran ini. Yang kamu pedulikan hanyalah dirimu sendiri. Tuan, semuanya bergantung pada keberuntungan. Aku akan melawan siapa yang menjadi lawanku. Tidak semuanya akan berjalan sesuai keinginanmu." Sambil memegang kepalanya, Hui Xiong menjawab. Penatua Lu mengangguk. "Tapi dia benar." Lalu melotot lagi, "Aku marah padamu karena sifat pengecutmu. Yang kuat harus menantang yang kuat dengan hati yang berani. Itulah satu-satunya cara untuk menjadi lebih kuat. Memilih yang lemah sepanjang waktu itu membosankan. Apalagi tidak ada gunanya." Hui Xiong menggaruk kepalanya dan mengangguk. Semua tim maju untuk menarik undian. Ada 2 kotak dengan 10 angka. Nomor-nomor yang sama pada masing-masing tim akan saling bertarung sedangkan urutan pertarungannya sesuai dengan nomornya. Dalam 2 pertunjukan cahaya singkat, tangan juri kini memegang 2 kotak. Suo Fen datang lebih dulu. Memasukkan tangannya seperti sedang memetik apel di pasar. Dan memberikan nomornya kepada juri. Hakim mengangguk, pemimpin sekte penipu iblis, Suo Fen, telah memilih 10.
Hahaha, nomor 10, penasaran siapa orang malang yang akan melawan orang aneh itu? Yanmo mencibir. Hai, kakak senior Yanmo. Bagaimana mungkin kamu tidak pernah merasa ingin menyaksikan rekan-rekan muridmu di kawasan elit? Namun kamu sekarang begitu bersemangat sehingga kamu datang untuk menonton putaran 3 sekte terbawah. Suara mendesing. Seorang wanita berlekuk dan memikat muncul di sisinya, dengan senyuman paling memabukkan. Oh, Yu Mei. Melirik ke samping, Yanmo menghela nafas. 3 sekte terbawah benar-benar lemah. Tapi aku di sini bukan untuk mereka. Mata Yanmo bersinar seperti serigala yang rakus pada pria tertentu. Ada satu orang di bawah sana yang layak menjadi musuhku. Dimulai, Yu Mei bergidik melihat tatapan buas Yanmo. Dia selalu mengenalnya sebagai pemain. Bermain-main dan melakukan apapun yang dia inginkan. Jika ada satu hal yang sebenarnya dia pedulikan, itu adalah pertarungan dengan Wu Qingqiu. Namun dari penampilannya sekarang, dia menempatkan pria ini jauh di atas Wu Qingqiu. Ada seseorang di antara mereka yang dikenali oleh kakak senior. Matanya menyapu kerumunan sampai dia berhenti pada Zuo Fen yang bosan dan berteriak. Panggung radiant lapis ketiga. Ya, tahap radiant lapisan ke-3. Yanmo mengangguk, mengertakkan gigi karena kebencian. Pembohong busuk ini sama sekali tidak menunjukkan kultivasinya. Dia lebih seperti serigala berbulu domba. Terakhir kali dia hampir. Yanmo mengoceh lalu menahan lidahnya. Menyadari Yu Mei ada di sana. Yu Mei sangat penasaran sekarang. Terakhir kali? Tidak ada apa-apa. Itu bukan urusanmu. Yanmo memerah karena malu, tidak ingin berbagi rasa malunya. Apakah dia akan berteriak kepada dunia bahwa Radiant Stage lapisan ketiga hampir berhasil mengalahkannya? Hampir tidak, dia memiliki reputasi yang harus dipertahankan. Meskipun bibirnya yang rapat hanya membuat Yu Mei semakin tertarik. Senyumannya tetap melekat di Zuo Fen. Siapa dia yang membuat kakak senior begitu marah? Nomor 10. Di atas panggung, Hui Xiong mendapatkan nomor urutnya dan berteriak kegirangan. Lalu dia mencibir Zuo Fen. Hakim dan semua orang tampak mencemooh. Penatua lu tersipu. Bagaimana kamu bisa menjadi seorang pengecut sebagai murid? Sudah kubilang, tidak ada gunanya mengalahkan Radiant Stage lapis ketiga di puncak Radiant Stage. Semakin bersemangat, semakin membuktikan betapa lemahnya dia dan pada tingkat yang sama, merusak citra tuannya. Sementara Zuo Fen memiliki reaksi yang sederhana dan membosankan terhadap ejekan bodoh dari orang bodoh ini, bodoh. Kebodohan memang mematikan. Apa yang bisa ditertawakan karena ada orang aneh yang melawannya? Tuan muda ketiga Han menghela nafas. Han Yunfeng menggaruk hidungnya. Ini bagus. Dengan Hui Xiong, yang terkuat di antara sekte penjinak binatang. Sekarang kita dapat mengetahui petunjuk tentang kemampuan monster ini. Keduanya mengangguk. Saya tidak tahu bahwa 3 sekte terbawah memiliki tim yang tidak diunggulkan. Tim mereka dibuat untuk menghadapi 3 sekte atas. Meskipun kejatuhan 3 sekte teratas tidak mungkin terjadi. Setidaknya kita akan melihat 3 sekte tengah dirobohkan sedikit demi sedikit. Suara manis Yu Mei melayang. Menyaksikan sekte perencana iblis dengan kagum. Bagi pria berotot dari sekte penjinak binatang, mendapatkan yang terlemah dari musuh adalah sebuah keberuntungan yang nyata. Telinga yang mau berkedut, senyumnya dingin. Lebih seperti keberuntungan yang buruk. Dia akan mati. Yu Mei mengangkat alisnya yang mungil. Ada 6 lapisan di antara mereka. Namun anak itu masih bisa meraih kemenangan? Lebih mirip instakill daripada remasan. Satu-satunya jawaban Yanmo hanyalah memutar matanya. Tapi Yu Mei semakin tertarik. Matanya yang berembun tidak pernah meninggalkan Zuo Fen. Di stand Demon Scheming Sect, Vian yang terlihat lebih ceria dari sebelumnya. Wajahnya penuh dengan kebanggaan, senyumnya lebih lebar dari sebelumnya.
Saudara dan saudari, saya bangga melihat Anda penuh dengan energi, penuh dengan keberanian. Denganmu di sini, menantang tiga sekte tengah bukanlah apa-apa. Bunuh mereka. Zuo Fen memotong kata-katanya. Vian yang mengempis sedikit, tapi mengibaskannya dengan lambaian. Tadinya aku akan memuji kalian lagi, tapi karena Steward Zuo mengatakan tidak. Aku akan langsung ke pokok permasalahan. Saya ingin kalian semua menahan diri melawan sekte penjinak binatang. Mengirim mereka terbang adalah hal yang masuk akal, tapi jangan melukai mereka. Mengapa? Lu Xie bertanya. Lihat saja Hui Xiong sialan itu yang mondar-mandir di udara panas. Kami sangat ingin memberikan haknya. Tapi sekarang kamu ingin kami santai saja? Vian yang mengabaikan keluhannya lalu dia berubah menjadi serius. Itu disebut taktik, apakah kamu mengerti? Pertemuan naga ganda didasarkan pada evaluasi. Jika kita melukai mereka, lawan mereka berikutnya adalah sekte surga mistik. Itu sama saja dengan membantu sekte surga mistik. Anda seharusnya merasa lebih muak dengan orang-orang yang disebut sebagai pembohong yang munafik dan tidak tahu berterima kasih dibandingkan dengan orang-orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Mata anak-anak itu berbinar, menunjukkan seringai jahat. Dan kamu, cukup berteman dengan kami atau kamu akan merusak posisi kami. Kamu menghadapi yang terkuat. Jadi pastikan kamu membiarkannya dalam keadaan utuh. Dan jangan melumpuhkannya juga. Kamu hanya akan membantu sekte surga mistik. Vian yang menatap tajam ke arah Zuo Fen. Zuo Fen hanya menjabat tangannya. Tenang saja, saya tahu apa yang saya lakukan. Selain itu, dengan kekuatannya, bahkan melawan Hui Xiong tidak akan menjadi masalah. Dengan riak sebagai satu-satunya tanda. 4 dinding menjulang di sekeliling panggung, menjebak semua yang ada di dalamnya. Penghalang sudah dipasang. Ambil tempatmu. Hakim memberi tanda, beralih dari sekte penipu iblis ke sekte penjinak binatang untuk memulai. Sambil tersenyum dingin, Qi Changlong dengan kultivasi tertingginya melangkah di tengah. Dia melepaskan kekuatan penuh tahap ethereal lapisan ketiga, melenturkan kekuatan agungnya. Begitu berada di dalam penghalang, auranya terputus, dan penonton akhirnya bisa bernapas kembali. Meskipun hal yang sama juga berlaku pada keterkejutan mereka. Mereka masih belum pulih dari tekanan mematikan di dada mereka. Sisi Bistaming sekte sangat ketakutan, gemetar sampai ke inti. Khususnya yang memegang token nomor 1. Tangan pria itu gemetar, dan melihat cibiran dingin Qi Changlong di atas panggung membuatnya hampir menangis. Meskipun tidak lemah dengan cara apapun karena berada di radian stage lapisan ketujuh. Seseorang tidak bisa mengatakan hal yang sama atas keberuntungannya, atau kekurangannya. Menghadapi kesulitan yang tidak dapat diatasi. Dia merasa seperti anak domba yang akan disembelih. Aku akan terbunuh. Dia mengarahkan wajahnya yang panik dan membujuk kepada Penatua Lu. Penatua, kekalahan saya sudah pasti. Bolehkah aku menyerah begitu saja? Apakah kamu tahu apa aturan Double Dragon Gathering? Penatua Lu mendengus. Kemenangan dihitung sebagai 2 poin, hasil imbang sebagai 1. Dan kekalahan sebagai 0. Menyerah -2. Kamu menghancurkan kami. Wajah pria itu menunduk. Pengumpulan naga ganda tidak akan membiarkan kita kalah. Mereka hanya ingin kita semua mati. Bagaimana kamu bisa tahu apa yang ada dalam pikiran mereka? Penatua Lu mencibir. Bahkan mengetahui risikonya. Kamu masih harus mengambil risikonya. Pertemuan naga ganda menyiapkan sistem ini untuk melihat seberapa berdedikasi para murid terhadap sekte mereka jika mereka bersedia memberikan nyawa mereka untuk itu. Jika sebuah sekte mendapat skor negatif, itu belum tentu menunjukkan kekuatannya tetapi menunjukkan kekompakannya. Ditakdirkan untuk menjadi yang terbawah dari 3 sekte terbawah. Jadi demi sekte ini, kamu akan naik ke sana bahkan jika kamu menghadapi puncak panggung Penatua.
Itu mudah bagimu untuk mengatakannya. Bukan kamu yang pergi. Semua keluhan itu tidak membantunya sama sekali. Memaksanya untuk berlarut-larut di sana. Tidak pergi akan berakhir dengan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Sementara setidaknya dia akan mendapatkan kematian cepat di atas ring. Hui Xiong mempunyai senyum mengejek seperti biasanya. Hanya menyukainya ketika orang lain kesakitan. Bukankah kamu selalu berusaha mengambil tempatku sebagai yang terbaik di sekte kita? Ini adalah kesempatanmu untuk mendapatkan nama. Berbeda dengan pertarunganku dengan pria lemah itu. Tidak mendapat kehormatan apapun, hahaha. Rekan setimnya balas menatap dengan kebencian. Bajingan ini akan mengejek dan menendang siapapun. Kemudian dia menoleh ke Zhuo Fen di pihak musuh dengan rasa iri. Hanya tahap radian lapisan ketiga. Praktis merupakan sayap yang mudah bagi sebagian besar pria di Double Dragon Gathering. Dia sangat beruntung. Apakah Hui Xiong menyelamatkan dunia di kehidupan masa lalunya atau semacamnya? Dipenuhi dengan rasa cemburu yang pahit. Pria itu masuk ke dalam ring. Dihadapkan pada senyuman dingin Qi Changlong, kenyataan menimpanya. Inilah kehidupan kecilku yang malang. Berdiri di sana menggigil, Qi Changlong hanya menyeringai. Mulai. Hakim memberi lampu hijau. Pria itu menundukkan kepalanya dan memegang tangannya sambil berdoa. Dahinya menyentuh tanah berulang kali. Dengan harapan mendapatkan rasa kasihan. Qi Changlong tertawa. Faktanya, seluruh tim sekte penipu iblis melakukannya. Tidak peduli seberapa lemahnya kamu bahkan tidak punya nyali untuk menghadapi musuhmu. Wajah penatua Lu berkedut, sementara tim sekte penjinak binatang merasa malu. Kakak senior, kamu membuat kami terlihat seperti cacing. Tidak bisakah kamu mati dengan bermartabat? Qi Changlong menyeringai lebih lebar, mengejek. Kamu memiliki mata yang bagus untuk mengenali kehebatan. Mengingat keputusan luar biasa kamu. Saya akan membiarkan kamu pergi. Sekarang enyahlah. Suara mendesing. Jentikan pergelangan tangannya mengirimkan angin kencang yang begitu kuat hingga pria itu terlempar keluar dari ring. Butuh waktu beberapa saat untuk menenangkan diri dan menyentuh seluruh tubuh untuk mencari luka. Hanya untuk tidak menemukan apapun yang menyakitkan. Dia masih hidup dan sehat. Pertarungan pertama dimenangkan oleh sekte perencana iblis. Hakim menyatakan, merasa bosan dengan kesenjangan besar antar sekte. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah Double Dragon Gathering. Mereka berdua adalah sekte di kelas yang sama namun berbeda dunia. Sekte iblis perencana itu aneh. Pria itu menatap Qi Changlong di atas panggung dan tersenyum tak terkendali. Berterima kasih dan membungkuk berulang kali, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tidak diragukan lagi. Itu adalah pemandangan yang paling merendahkan dan keji. Dia membuat semua orang merasa jijik dengan sikapnya yang seperti budak. Dan penatua Lu praktis terbakar amarah. Dia harus keluar hidup-hidup tetapi tanpa sedikit pun kesopanan. Lucunya, para murid dari sekte penjinak binatang bermata cerah. Jadi begitulah caraku mempertahankan hidupku. Ini layak untuk dicoba. Karena kita tidak bisa menang. Sebaiknya kita keluar hidup-hidup. Mengabaikan murid yang menjilat itu. Qi Changlong kembali ke timnya dengan senyum lebar. Itu semua adalah bagian dari rencana besar mereka untuk menjaga mereka tetap baik dan sehat. Semua permohonan dan bujukan itu tidak berpengaruh apapun. Namun contoh ini memberikan kesan yang salah kepada orang lain bahwa hidup mereka bergantung pada seberapa besar mereka menjadi penjilat. Pertarungan kedua, petarung di atas panggung. Hakim mengumumkan. Yuling berdiri dan naik ke atas panggung. Musuh kedua Bistaming sekte gemetar saat mengambil langkah maju yang lambat dan menyakitkan. Angkat kepalamu dan jangan berani-berani melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan orang lain. Jadilah seorang laki-laki, dan matilah dengan bermartabat.
Hui Xiong mengayunkan tinjunya dan meraung sekuat tenaga ke arah sesama murid. Hanya untuk memberikan tatapan mencemooh pada orang pertama. Dan kamu gagal, mengecewakan. Kamu baru saja merusak nama sekte kami. Namun kamu punya keberanian untuk kembali? Sisanya membuat Hui Xiong melotot marah. Pembicaraan besar untuk seseorang yang melawan orang yang sangat lemah. Kamu tidak perlu khawatir. Sementara kita harus menghadapi yang terkuat yang mereka miliki. Jika kamu berani, kenapa tidak kamu ambil undiannya? Kita lihat saja siapa yang memohon. Mengabaikan mereka. Atau mungkin sama sekali tidak menyadari tatapan kebencian. Senyum miring Hui Xiong tidak pernah goyah dan sikap Sok benarnya tidak pernah mengendur. Dia adalah gambaran superioritas yang berdiri di atas landasan moralnya yang miring. Dia adalah benteng martabat sekte penjinak binatang. Mengibarkan benderanya dengan hormat dan kepahlawanan saat anjing-anjing di sekitarnya melakukan semua yang mereka bisa untuk menebasnya. Rekan-rekan muridnya takut akan kekuatannya dan tidak bisa berbuat apa-apa selain marah besar. Sementara itu, peserta kedua Beastaming Sect di Radiant Stage lapisan ke-6 berjalan di atas panggung. Menghadapi Yuling yang berada di tahap ethereal, dia berkeringat. Tanpa banyak tanda atau petunjuk. Lelaki itu berlutut di hadapannya, menghujaninya dengan permohonan. Bahkan lebih buruk daripada lelaki sebelumnya. Tawa pecah saat dia berlutut. Tertawa terbahak-bahak sambil menangis bahagia. Ini bukan kompetisi. Tapi sekte penjinak binatang menyatakan penghormatannya terhadap sekte penipu iblis. Sekte ini telah kehilangan martabatnya. Penatua Lu sangat marah. Kali ini bukan hanya mempermalukan sekte tersebut, tetapi juga warisannya dan semua pemimpin terhormat yang dimilikinya. Kami semua berasal dari 3 sekte terbawah. Tapi kamu berani meninggalkan nama sekte kamu tanpa penyesalan. Kamu tidak layak lagi menjadi murid sekte penjinak binatang. Siapa yang peduli? Tentu saja bukan mereka, tidak ketika nyawa mereka dipertaruhkan. Semua murid sekte penjinak binatang menyaksikan pemujaan dilakukan di atas panggung dengan fokus dan ketakutan total. Kakak laki-laki tersayang mereka kembali ke rumah dalam keadaan hidup. Kali ini, permintaan sang murid berada satu tingkat di atas. Jika itu berhasil, maka Demon Scheming Sect akan membiarkan mereka semua pergi dengan melakukan hal yang sama. Yang paling sadar akan lingkungan sekitar mereka tidak lain adalah para murid ini. Mereka harus tahu cara mengemis ketika nyawa mereka dipertaruhkan. Sambil menyipitkan mata, Yuling mencibir. Bagus, sangat bagus, aku senang melihat seorang pria mengetahui tempatnya. Sekarang enyahlan. Dengan cara yang sama, Yuling mengirim pria itu terbang dengan desir dan jentikan. Namun tidak terlalu keras, membutuhkan sentuhan yang lebih lembut agar dia tidak terluka. Pria itu bangkit kembali dari tanah di luar panggung dan meledak dalam kegembiraan. Merasa seperti baru saja lolos dari cengkeraman kematian. Para murid sekte penjinak binatang berseri-seri. Sama bersemangatnya, dan tertawa bersamanya. Jika seseorang tidak mengetahuinya, mereka akan mengira mereka baru saja menang. Adegan itu terlalu aneh untuk disaksikan penonton. Meski hanya sesaat. Karena tak lama kemudian mereka tertawa. Tujuan sekte penjinak binatang kali ini sangat rendah. Keluar hidup-hidup sudah merupakan sebuah kemenangan. Mata Penatua Lu berputar ke belakang karena marah. Bukan hanya Hui Xiong, setiap murid tidak berharga. Dengan cara ini, sekte penipu iblis dan sekte penjinak binatang bertarung dalam pertempuran yang gemilang. Murid-murid Beastaming sekte membenturkan kepala mereka ke arus tanpa kecuali. Semua berharap tidak lebih dari keluar hidup-hidup. Sisi Demon Scheming Sect benar-benar menikmati berada di tengah-tengahnya. Mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi seperti orang yang baik hati memberikan sedekah kepada yang membutuhkan. Atau lebih tepatnya sebuah film. Sesuatu yang menjanjikan kehidupan jangka panjang.
Yang segera diikuti dengan ucapan terima kasih yang tak ada habisnya dari mereka yang telah diselamatkan. Perilaku tercela yang terus-menerus dilakukan oleh murid-murid terkasihnya dengan penuh semangat memicu kemarahan Penatua Lu. Dengan semakin besarnya kemarahan yang terlihat dari matanya yang merah, dia tidak jauh dari mengeluarkan satu atau dua vena. Sementara Penatua Yun mulai melihat tanda-tanda ada yang tidak beres. Tentu saja, dia mengejek mereka seperti orang berikutnya. Tapi saat dia melihat sekte penipu iblis lebih dekat, dia berseru. Ini adalah rencana sekte penipu iblis. Ada apa, tetua? Suirwowa bertanya. Alis Penatua Yun berkerut rapat. Menatap ke arah sekte perencana iblis. Bagus untukmu, Vian Yang, kamu telah membuatku tertipu. Itu hanya berhasil membuat yang lain semakin bingung. Jangan bilang kamu tidak melihatnya. Perkelahian sekte penipu iblis dan sekte penjinak binatang berakhir tanpa ada yang terluka. Penatua Yun menghela nafas. Suirwohwa melihat yang lain dan tertawa. Dengan perbedaan mereka, itu wajar. Ya, gapnya sangat buruk, memimpin putaran dengan mudah. Kasus seperti itu belum pernah terjadi di Double Dragon Gathering. Karena semua orang akan berjuang sampai mati. Semua untuk membuat sekte mereka bangga dan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Tidak ada satu sekte pun yang pada akhirnya dapat mengendalikan situasi karena hal ini. Penatua Yun menyipitkan mata. Inilah yang membutakanku terhadap skema sekte penipu iblis. Suirwohwa bertanya dengan bingung, Tetua, apa yang Anda maksud dengan rencana mereka? Kamu benar-benar tidak bisa melihatnya. Sekte penipu iblis telah mencurangi pertarungan. Penatua Yun meludah. Mereka membiarkan setiap murid sekte penjinak binatang pergi tanpa terluka untuk menjaga kekuatan mereka. Untuk menghadapi kita dengan kekuatan penuh. Apa? Suirwohwa melihat ke arah ring lebih dekat. Tetapi murid-murid sekte penjinak binatang semuanya memohon untuk nyawa mereka dan itulah sebabnya mereka tidak terluka. Tidak ada alasan untuk menumpahkan darah dengan sia-sia. Ruohwa, itu salah satu aturan kami. Penggarap iblis tidak memilikinya. Bajingan-bajingan gila itu merosot dan sinting. Salah satunya perasaan kasihan yang bisa saya mengerti, tapi semuanya? Mereka merencanakan ini sejak awal, dan semuanya untuk kita. Penatua Yun mendengus. Sialan para penggarap iblis busuk itu. Mereka ingin kita berada di peringkat terakhir. Wajah gadis-gadis itu menjadi berat. Xuan Xiaoyu mendandani suaranya untuk mendapatkan perhatian, sambil mengutuk. Tidak ada penggarap iblis yang dapat dipercaya, penuh dengan skema dan direndahkan. Kakak senior, kamu salah. Mereka hanya menggunakan aturan untuk mengendalikan situasi. Bagaimana mereka mengalami kemunduran? Dan bukankah kita berhutang pada mereka? Kami baru saja menendang mereka ketika mereka terjatuh, jadi sekarang mereka ingin membalas dendam. Itu tidak ada hubungannya dengan jalan yang kita ambil masing-masing. Suara yang tiba-tiba itu membuat semua orang terkejut dan menoleh ke arah Chu Qingcheng. Mereka sendiri yang menyebabkan hal ini. Jadi tentu saja, sekte perencana iblis akan membalas mereka. Jika itu mereka akan melakukan hal yang sama. Dengan kemarahan yang semakin besar di wajah Xuan Xiaoyu, dia berkata, Adik perempuan, mengapa kamu selalu harus memihak para penggarap iblis itu? Apakah itu karena dia? Itu hanya setengahnya. Chu Qingcheng tersenyum. Dia adalah teman lama, dan tidak peduli kapan atau dimanapun saya akan selalu berada di sisinya. Terlepas dari itu, situasinya memerlukan penggunaan setiap trik yang ada. Selama kita bermain sesuai aturan. Bagaimanapun, kita adalah musuh di sini. Berusaha terlihat superior dengan menyalahkan moralitas orang lain padahal terjerumus dalam posisi yang dirugikan adalah jalan keluar bagi yang lemah. Dan saya, misalnya, membenci orang-orang seperti itu. Darah mereka menjadi dingin, dan semua orang menganggap kata-kata Chu Qingcheng itu benar. Xuan Xiaoyu sangat marah.
Adik perempuan, lalu apakah itu berarti kamu akan berhenti memikirkannya jika dia merendahkan diri begitu saja? Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Chu Qingcheng tersenyum. Tatapannya tegas, tenggelam dalam ingatannya. Tidak ada di antara kalian yang mengenalnya. Dalam kompetisi pil, ia memiliki kecepatan untuk menyelesaikannya lebih cepat. Namun meski memiliki keunggulan yang lebih besar, ia menggunakan trik-trik kecil untuk menahan lawannya. Dia memaksa lawannya menggunakan esensi darah hanya untuk lolos. Dan saat itu, seseorang angkat bicara bahwa dia lebih cepat 1 detik dalam penyelesaiannya. Namun kualitasnya jauh lebih buruk sehingga dia seharusnya mendapat tempat. Katakan padaku, menurutmu mana yang benar? Gadis-gadis itu tenggelam dalam pikirannya, lalu Dan Er bersuara. Meskipun dia punya pil yang lebih baik, meski mereka seri, dia tetap berada di urutan terakhir. Hahaha, semua orang juga berpikir begitu. Hanya dia yang membela musuhnya. Kecepatan adalah hal yang penting dalam sebuah kompetisi, namun di sini, kualitaslah yang diutamakan. Apakah dia bodoh? Bukankah kamu baru saja mengatakan dia ingin membuat pihak lain kalah? Mengapa dia menggunakan kesempatan ini dan membantunya? Dan Er mengedipkan mata dengan ragu. Chu Qingcheng menjelaskan sambil tersenyum. Dia memang begitu, mengakui kekalahannya dan bermurah hati dengan kemenangannya. Dia jahat tapi penuh gaya. Saya juga menganggapnya sebagai peluang bagus yang terbuang sia-sia, namun jika dipikir-pikir lagi, dia melakukan hal yang benar. Dia akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya tetapi sesuai prinsip. Saya tahu saat itu juga tidak masalah apakah dia baik atau buruk, karena dia adalah pria sejati. Hati para gadis bergetar, memperhatikan Zuo Fan dengan tatapan melamun. Tuan muda Zuo terlihat sangat ceroboh tetapi memiliki karakter yang hebat. Xuan Xiaoyu hampir saja meledakkan kepalanya. Chu Qingcheng mempermalukannya. Zuo Fan adalah pria sejati, jadi itu berarti aku bukan pria sejati? Diberitahu oleh wanita yang dicintainya bahwa dia bukan laki-laki adalah pukulan terberat yang bisa dilakukan seseorang. Saudari Qingcheng, apakah dia menang? Dan Er mengedipkan mata rusa betinanya. Ingin tahu akhir kisahnya, sama seperti gadis-gadis lainnya. Chu Qingcheng tersenyum, tentu saja. Bagaimana dengan musuhnya, apakah dia mati? Hahaha, kamu mungkin tidak percaya meskipun aku memberitahumu. Saya pikir dia memang membunuhnya juga. Hanya untuk kemudian mengetahui ketika saya datang ke sekte bahwa musuhnya ada di sisinya sekarang. Keduanya bersekongkol. Nyata? Gadis-gadis itu tercengang. Bukankah mereka musuh? Chu Qingcheng berkata. Penggarap yang salah mengatakan bahwa pahlawan mengenal pahlawan lainnya. Jadi mengapa 2 penggarap iblis yang licik tidak bisa bersatu? Selain itu, mereka berdua adalah alkemis papan atas. Qingcheng, benar dan jahat didefinisikan dengan jelas. Kamu sebaiknya mengingatnya. Penatua Yun sudah muak dengan hal ini dan ikut campur. Takut dia akan mengarahkan gadis-gadis itu ke jalan yang salah. Chu Qingcheng mengangkat bahu sementara gadis-gadis itu menghela nafas kesal. Tetapi sekarang mereka melihat Zuo Fan dengan mata yang berbeda dan lebih dalam. Di luar jangkauan pendengaran. Di mana ronde membosankan sedang berlangsung antara kedua sekte. Semua pertarungan, jika seseorang bisa menyebutnya demikian, berakhir dengan cara yang sama. Sisi sekte penjinak iblis berdiri di atas panggung dengan bangga dan bermartabat. Sementara murid-murid sekte penjinak binatang memohon setiap saat. Dengan harapan menerima film penyelamatan yang sama yang diterima saudara-saudara mereka. Apa yang awalnya merupakan ejekan, penonton pun menjadi bosan. Menguap sebagai alternatif yang jauh lebih baik daripada menyia-nyiakan rasa jijik mereka pada sesuatu yang tidak berharga. Jarak yang tidak dapat diatasi antar sekte telah mengubah kompetisi menjadi upacara penghormatan kepada tuan penyelamat mereka. Hanya Kui Gang dan UR yang masih dalam radian stage, yang harus bekerja sedikit untuk mendapatkan kemenangan.
Meski hanya beberapa gerakan, Meridian ekstra lebar melakukan keajaiban dalam menjembatani kesenjangan budidaya. Hingga mencapai puncaknya, pertarungan antara Zhuo Fan dan Hui Xiong. Sekelompok pengecut yang tidak berguna. Biarkan saya menunjukkan kepada kalian bagaimana hal itu dilakukan. Bagaimana kalian bertarung demi sekte penjinak binatang? Hui Xiong meraung. Mengejek rekan-rekan muridnya saat dia naik ke panggung. Seperti seorang jenderal yang perkasa dan tak terkalahkan. Dia berjalan dengan kepala terangkat lebih tinggi dari yang pernah dia bayangkan. Penatua Lu sudah mati rasa karena penghinaan yang ditimbulkan setiap putaran. Tetapi sekarang melihat Hui Xiong di atas panggung, harapannya kembali menyala. Nama sekte penjinak binatang hanya ada di pundakmu. Pastikan untuk membuatnya menderita. Hahaha, tentu saja, Tuan. Serahkan padaku. Aku tidak seperti orang-orang bodoh yang menangis terseduh-seduh itu. Saya akan mengembalikan semua kejayaan. Hahaha, tertawa terbahak-bahak. Wajah murid-murid lainnya menunduk, memberinya seringai hina. Apa yang didapat dari kemenangan melawan lawan yang lemah seperti itu? Kebanggaan? Siapapun di antara kami akan berani menggantikanmu. Zhuo Fan bangkit dan berjalan ke atas panggung, dengan ekspresi tenang yang sama seperti biasanya. Vian yang berteriak khawatir. Zhuo Fan, tahan, kamu dengar. Jangan sakiti dia. Ya, aku tahu. Apa gunanya mencurangi pertandingan? Zhuo Fan mengejek dan mengusirnya. Vian yang merasa tidak tenang sedikit pun. Pada kenyataannya, kekhawatirannya meningkat. Gui Hu menasihati, tetua, pengurus Zhuo mempunyai pikiran yang paling tajam di antara kami. Jika saya bisa belajar menahan diri, dia pasti ahli dalam hal itu. Apa yang Anda tahu? Kasusmu berbeda. Vian yang menghela nafas. Memamerkan getaran ahli panggung eterealmu membuat lawanmu ketakutan dan memohon belas kasihan. Tentu saja kamu melakukannya dengan mudah. Tetapi lihatlah Hui Xiong dan seringai yang dia miliki seperti ingin dia mainkan. Jadi katakan padaku, bisakah kamu menahannya? Kalau dipikir-pikir, tidak, dia mungkin tidak bisa. Hui Xiong memohon untuk dibuang, diplester, dan dipecah menjadi potongan-potongan kecil, dan ejekan yang terus-menerus tidak membantu kasusnya. Dia memandang Zhuo Fan seolah dia adalah raja dunia. Siapa yang tidak kesal jika hal itu terjadi? Mustahil. Semua orang menggelengkan kepala. Gui Hu menggertakkan giginya. Orang ini tidak tahu kapan harus berhenti menyombongkan diri. Jika aku yang di atas sana, aku tidak akan membunuhnya. Aku akan melumpuhkan setiap tulang di tubuhnya. Itulah yang saya katakan. Saya hanya bisa berharap kesabaran Zhuo Fan lebih dalam daripada bumi. Jika orang itu mati, efek rencana kita akan berkurang setengahnya. Vian yang sedang berdoa sekarang, mengharapkan keajaiban kesabaran.